Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Nafila Urfa dari kelas BKI 4B. Saya akan menjawab soal-soal ganjil dari UTS Metodologi Dakwah yang diampu oleh Bapak Rohmanur Aziz. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang peta konsep metodologi dakwah. Jadi, peta konsep metodologi dakwah itu terdiri dari metode istinbat, iktibas, dan istiqro. Yang dimaksud dengan istinbat adalah pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Nah, lalu yang dimaksud dengan iktibas adalah mengutip suatu kalimat dari Al-Quran ataupun hadis, lalu diselipkan atau disisipkan kepada sebuah prosa ataupun syair tanpa disebutkan bahwa kalimat tersebut berasal dari Al-Quran ataupun hadis. Nah, yang selanjutnya ada istiqro, yaitu sebuah metode pemikiran yang bertolak dari suatu kehususan menuju ke yang umum atau biasa disebut dengan induktif. Lalu selanjutnya di dalam peta konsep metodologi dakwah ini ada istilah bayani, burhani, dan irfani. Nah, yang dimaksud dengan bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks secara langsung ataupun tidak langsung, lalu dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali melalui inferensi. Yang selanjutnya ada burhani. Dalam istilah logika, burhani merupakan aktivitas intelektual untuk menemukan kebenaran suatu proposisi dengan menggunakan pendekatan deduksi. Lalu yang terakhir ada irfani, yaitu pengetahuan yang diperoleh oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian dakwah sebagai aktivitas dan sebagai ilmu. Dakwah sebagai aktivitas adalah suatu proses penyelenggaraan usaha yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk meningkatkan taraf dan tata nilai hidup manusia dengan berlandaskan ketentuan Allah dan Rasulullah SAW. Sedangkan pengertian dakwah sebagai ilmu adalah suatu aktivitas yang bersifat menyeru atau mengajak orang lain untuk mengajarkan ajaran Islam secara benar dan sungguh-sungguh. Nah, dakwah ini menjadi semacam ilmu yang menuntut para juru dakwah agar memiliki keterampilan dalam menyampaikan materi dakwahnya. Contohnya seperti metodenya, medianya, memahami kondisi mad'u, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah 5 ayat dakwah yang secara eksplisit menyebut kata dakwah. Nah, yang pertama ada surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Nah, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka menuruti segala perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Yang selanjutnya yaitu surat Ar-Ra'd ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Yang artinya, hanya kepada Allah lah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air tersebut sampai ke mulutnya. Tapi air tersebut tidak akan sampai ke dalam mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Surat yang ketiga yaitu surat Ibrahim ayat 44.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzabu fayaqulul ladzina dzalamu rabbana akhirna ila qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Artinya, dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan-Mu dan akan mengikuti Rasul-Rasul-Mu." Maka dikatakan kepada mereka, "Bukankah dahulu di dunia kamu bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?" Yang selanjutnya surat Ar-Rum ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an taqumas sama'u wal ardu bi amri thumma idza da'akum da'watan minal ardi idza antum takhrujun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur. Dan yang terakhir yaitu surat Ghafir ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. La jarma annama tad'unani ilaihi laisa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirati wa anna maraddana ilallahi wa annal musrifina hum ashabun nar. Yang artinya, sudah pasti bahwa apa yang kamu serukan aku kepadanya bukanlah suatu seruan yang berguna baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya tempat kembali kita pasti kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itu menjadi penghuni neraka. Pertanyaan yang keempat yaitu, apa perbedaan mendasar antara ilmu komunikasi, ilmu dakwah, dan ilmu tabligh? Secara garis besar, komunikasi adalah proses pertukaran informasi melalui lambang-lambang yang penuh arti dan menimbulkan efek tertentu. Nah, adapun ilmu dakwah dipahami sebagai pola atau kegiatan keagamaan yang mana ilmu dakwah ini secara umum mempelajari cara-cara mengajak, menyeru, ataupun memanggil orang ke arah dan tujuan tertentu. Nah, sedangkan ilmu tabligh ini merupakan kata kerja transitif yang berarti membuat seseorang menyampaikan atau melaporkan sesuatu kepada orang lain. Dalam bahasa Arab, orang itu disebut mubaligh. Pertanyaan yang kelima, yang merupakan pertanyaan terakhir, yaitu unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah merupakan komponen-komponen yang selalu ada dalam kegiatan dakwah. Nah, unsur dakwah ini ada 7. Apa saja? Yang pertama ada da'i atau subjek dakwah. Da'i ini adalah orang atau pelaku yang melakukan kegiatan dakwah. Yang kedua ada mad'u atau objek dakwah. Mad'u ini adalah manusia yang menjadi sasaran dakwah, baik individu maupun kelompok. Yang ketiga ada madah atau materi dakwah. Madah ini merupakan isi pesan yang akan disampaikan saat kegiatan dakwah. Yang keempat ada wasilah atau media, merupakan alat yang digunakan dalam kegiatan dakwah. Yang kelima ada thoriqah, merupakan cara yang bisa ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dalam kegiatan dakwah. Yang keenam, ada asar atau efek dakwah, merupakan keadaan setelah kegiatan dakwah berlangsung. Dan yang ketujuh, yang terakhir yaitu tujuan dakwah, merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kegiatan dakwah. Nah, salah satu tujuan dakwah ini yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga untuk menuntun, mengajak dan menunjukkan manusia kepada jalan yang benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.